link yang sudah dibagikan ya. Oke, silakan Ananda Ibu semuanya buat lagi absen Ananda hari ini ya, buat siapa yang hadir yang tidak hadir. Oke, silakan. Link yang sudah dikirim ya, silakan dibuka. Bisa? Hah? Apa? Iya, apa ya? Kalau masalah disiapkan ya. Ya, saya kawan siapa yang belum absen. Oke, di antara Anda siapa? Ada yang apa lagi? Nah, berarti ini absen Ananda ya. Oke, ada 23 orang Ananda. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, terima kasih Ananda. Jadi absen Ananda untuk hari ini sudah selesai, disimpan secara otomatis. Kamu mengisi linknya, tapi hasilnya ada sama ibu ya. Oke, Ananda semuanya. Ananda duduknya rapi ya, pakaiannya tolong dirapikan. Kemudian duduklah Ananda dengan posisi yang nyaman duduk. Oke, geser sedikit lah. Siapa? Enggak, ya, bisa. Ya, simpan posisi saja ya. Oke. Nah, Anda semuanya, sekarang Ibu ada memperlihatkan sama Anda video. Berupa video, tolong diperhatikan, ini adalah informasi dan juga semoga Anda terbuka ya. Saya coba dulu, lihat ya. Oke, setelah kamu lihat videonya, apa kira-kira yang bisa kita resapi ya dalam video itu? Kira-kira bagaimana? Nah, yang harus belajar. Cantik orangnya. Cantik siapa? Cantik Bu Mira ya. Thank you. Tidak apa ya? Jangan dari tindak ke dalam video itu orang ya. Apalagi namanya membuli kita nggak boleh ya. Oke, saudara semuanya menyemangati kawan, menyemangati diri kita sendiri juga artinya ya. Oke, saudara semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini Ananda itu ini bertanya dulu ya. Ananda semuanya pernah melihat nggak komputer? Perangkat komputer? Nah, yang bisa dilihat disentuh itu apa namanya? Apa namanya Ananda? Ya, ya. Peralatan komputer yang bisa dipegang dan disentuh. Oke, peralatan yang bisa dipegang atau disentuh itu namanya perangkat keras dari komputer. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja perangkatnya, sama-sama nanti kita lihat juga ya. Nah, Ananda semuanya di sini ada tujuan pembelajaran yang perlu Ananda capai dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Di sini nanti akan dilihatkannya apa saja tujuan pembelajaran kita itu nanti. Oke. Ananda semuanya, pada pembelajaran kita pagi ini Ananda itu nanti kita akan ada beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu menganalisis perangkat keras komputer. Kamu bisa menganalisis apa saja bagian dari perangkat keras komputer tersebut. Kemudian perangkat keras komputer itu nanti ada yang bekerja sebagai alat input device namanya atau alat masukan, proses. Kemudian ada
tujuan pembelajaran kita ya. Kamu mengenal komponen perangkat keras komputer, kemudian kamu juga bisa mengelompokkan perangkat keras itu yang berfungsi sebagai alat input device atau sebagai alat masukan. Oke, kawan catat ya, ada berapa? Ada 2. 1, menganalisis komponen perangkat keras komputer. Catat ya, kamu harus bisa. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa atau mampu ya memilah komponen perangkat keras itu yang berfungsi sebagai alat masukan kolom cetak. Oke, ada 2 ya. Oke, ada semuanya itu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi yang dipaparkan, kita akan mengadakan semacam pretest dulu ya. Oke. Kita tahu kan tugas kita? Ada 2 ya. Kita lanjut lagi. Kita coba pretest dulu materi awal kita, menguji kemampuan awal kita. Setelah itu baru kita masuk. Nah, Anda sediakan tablet atau HP-nya, silakan dikeluarkan smartphone-nya ya. Kita coba pakai 3D. Oke, seperti biasa ya, sebelum join, masukkan kode ini dulu. Nah, kodenya 260569. Ada yang bisa masuk? Oke, yang lain bisa dulu melihat temannya ya. Nah, kita mulai sekarang ya. Oke, siap ya Nak ya? Oke. Oke, siap ya? Oke, masuk semua orang baru. Ayo, yang lain segera. Sebutkan beberapa contoh perangkat keras input device yang menggunakan sehari-hari. Keyboard dan tahu waduh. Siapa yang mau bro? Kita. Oke,
bisa dikatakan sebagai perangkat keras itu dia berfungsi sebagai alat masukan yang membantu kita untuk bekerja dalamnya pekerjaan kita. Nah, Ananda, pada materi kita ini karena kita belajarnya itu tentang perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu nanti yang kegiatannya di sini kalian akan mengenal yang namanya perangkat keras alat masukan atau istilahnya komputer. Nah, untuk bisa Ananda mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Ananda tolong nanti ada materi yang dibagikan melalui KPD, kamu juga bisa bekerja di sana, baca dan pahami juga. Nah, kegiatannya kita sama-sama analisa apa saja perangkat keras komputer itu dan bagaimana perangkat keras komputer itu bisa kita jadikan sebagai atau kita sebut sebagai alat masukan. Oke, anak-anak semuanya, untuk hari ini untuk lebih jelasnya sama kita semuanya, marilah Ananda duduk berkelompok untuk lebih jelasnya kegiatan pembelajaran kita ini. Materinya kita sama-sama dalami. Nah, silakan Ananda duduk berkelompok. Silakan kelompoknya yang sudah ditentukan. Kelompok 1 depan, kelompok 2, 3, kelompok 4 belakang. Dan kemudian Ananda, tujuan kamu bekerja kelompok adalah untuk menyelesaikan masalah atau beberapa masalah yang nanti akan dibagikan melalui LKPD. Kamu bisa belajar ya. Oke, di sini Ibu membagikan LKPD. Tolong ditulis nama kelompoknya, kelas, nama kelompok, ketua siapa, sekretaris siapa, kemudian tulis nama anggotanya ya. Oke, silakan. 1. Kelompok 2. Terus juga LKPD-nya. Nah, Ananda semuanya, untuk menyelesaikan LKPD, coba lihat Ananda. Halo. Halo. Oke, coba dilihat di sana Ananda. Halaman 3 terakhir. Itu ada LKPD yang perlu kalian selesaikan. Nah, Ananda, apa lagi kan? Nah, Ananda, LKPD ini nanti kamu isi berdasarkan materi atau manada yang sudah ada dalam LKPD dibaca. Kemudian nanti Ibu akan menyesuaikan video pembelajaran yang sudah Ibu
Oke, kelompok satu Ibu minta tolong tampil. Silakan kelompok satu tampil. Kami siap membacakan diskusi kami tentang efek keras hardware. Iqra hanya akan menjawab satu, cuma dengan tayangan video pembelajaran dari YouTube di bawah ini. 2. Isi tabel di bawah ini dengan baik dan benar dengan cara dan diskusikan dan menyimak video pembelajaran secara bersama. Kualifikasi hardware. Input dan video. Nama hardware. Memasukkan huruf angka dan tulisan. 2. Mouse untuk perpindahan poin atau kursor. Fungsinya sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan poin dan kursor. Ada tanggapan dari kamu lain? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, 4 silakan ajukan. Boleh beberapa pertanyaan. Dapat masalahnya ditunggu segera, please. Ada? Kelompok 4 ada? Oke, berdiri. Tanyakan masalah problematik dari kelompok 4 ini tanyakan apa itu poin pada perangkat keras.
sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Ini ada beberapa yang sudah kita pelajari di sini. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang sudah kamu pelajari? Apa saja yang sudah pelajari? Apa yang sudah dikuasai? Kemudian yang ketiganya, kesulitan apa yang kamu temui? Kesalahan apa? Yang keempat, kesalahan apa yang dialami atau temukan? Dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi refleksi ini kamu jawab saya jujur-jujurnya ya. Oke, anak-anak semuanya. Ya. Terakhir juga pertemuan kita sebelum kita akhiri, Ibu ingin menyampaikan dulu beberapa informasi untuk pembelajaran kita berikutnya, yaitu kita nanti akan masuk kepada yang namanya lagi Ananda mengenai tentang analisis data. Jadi kepada Ananda semuanya, pembelajaran pertemuan kita berikutnya itu tentang analisis data. Sebelum kita belajar, boleh Ananda mengulang pelajarannya di rumah dulu ya. Jelaskan, boleh dari buku paket, boleh melalui Google atau smartphone yang Anda searching di menggunakan internet ya. Oke, Anda semuanya, sebelum kita akhiri, kembalikan, rapikan tempat duduknya, kemudian tugasnya dikumpul. Nah, dan tolong dijaga peralatannya, jangan sampai ada yang jatuh ya. Jadi juga nanti kehilangan. Sebelum kita akhiri, kita biasanya berdoa dulu bersyukur ya. Oke, kita minta kepada ya lagi, silakan satunya disiapkan anggotanya. Siap, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda, kalian kita. Silakan Anda duduk sebentar. Kemudian Anda langsung lagi ya, karena ada pelajaran berikutnya. Sudah ini mengucapkan terima kasih ya. Oke, silakan dan tugasnya dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sebagai PP yang sudah datang pada pagi hari ini. Kemudian kepada Ibu Ira dalam rangka ikut melakukan pasca observasi, yaitu yang pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ira terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah memberikan kesempatannya Bu. Yang pertama Bu, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan pembelajaran yang kemarin? Setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya merasakan merasa lebih puas karena materi yang saya sampaikan kepada siswa hampir menyentuh siswa rata-rata seperti itu. Puas sekali rasanya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, dari pembelajaran kemarin mungkin ya Bu ya, mungkin ada kekurangan dari pembelajarannya Bu. Ada tidak mungkin kekurangannya? Oh, kalau kekurangannya dalam pembelajaran kemarin saya ada Bu. Berhubung karena kita pembelajarannya menggunakan IT, itu salah satunya mengarah ke TIPEC, itu terkendala dengan jaringan. Karena di saat pembelajaran tersebut, siswa ada bentukan di sana pretest dan post-test. Mereka menggunakan quizzes. Jadi di saat pembelajaran quizzes berlangsung, itu jaringannya lelah Bu. Jadi di sana terkendalanya. Ya benar sekali ya Bu ya. Kalau kita menggunakan IT, tentu jaringan harusnya lancar ya Bu ya. Kemudian tadi kan kekurangan ya Bu. Dan kekurangan tersebut tentu ada kelebihan. Mungkin ada kelebihannya. Itu apa Bu? Merasa bangga karena siswa sudah mulai memahami penggunaan IT, salah satunya menggunakan quizzes itu melalui kegiatan pretest dan post-testnya. Jadi siswa itu bersemangat, jadi nampak di sana kelebihannya. Kemudian materi yang saya rancang itu melalui saya unggah ke YouTube. Jadi dari YouTube Ananda juga bisa mempelajari materi tersebut. Gitu ya. Banyak sekali kelebihannya Bu ya. Iya. Adapun
hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tersebut? Kalau perbaikan untuk pembelajaran saya itu di saat penyampaian materi saya ada terlampaui, yaitu mengenai sintak pembelajaran. Itu ada beberapa yang tertinggal sama saya kegiatan pembelajaran. Oh, dalam kegiatan pembelajaran Iya. karena Saking tergeser fokusnya. ya, Bu, ya. Saking fokusnya. Iya, tidak apa-apa itu Bu. Yang penting kan sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian mungkin dalam pembelajaran tersebut ada nilai misalnya Bu, skala. Misalkan ada skala 1 sampai 10. Iya. Kira-kira berapa penilaian bagi Ibu sendiri? Kalau disuruh untuk menilai diri sendiri, saya secara pribadi, saya tidak mau menilai diri saya terlalu tinggi, Bu. Saya nilai yang sedang lah, Bu. Berapa Itu sedang? 8,5 sekitarannya. Itu udah tinggi sekali ya Bu, hampir sempurna itu Bu. Terakhir nih Bu, mungkin ada perubahan itu dari pembelajaran tersebut yang Ibu lakukan kemarin itu. Kira-kira kapan perubahan yang ini Ibu lakukan dan saya pun bisa melihatnya? Untuk perbaikan pembelajaran saya, insya Allah saya akan perbaikan untuk pertemuan berikut atau minggu berikutnya secepatnya. Boleh gitu ya Bu. Ya nanti kabarin aja ya Bu. Iya.